saya khawatirnya nanti tidak ada orang mau sekolah di negeri. Gurunya, fasilitasnya, belum lagi kalau masalah-masalah yang ada di pendidikan, masalah seksual lah, banyak sekali pencabulan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Itu akhirnya membuat orang ada deh, tidak penting itu orang sekolah. Ada juga sistem yang salahkan guru. Sistem bilang, ini gurunya tidak mau beradaptasi. Guru menyesuaikan kok. Sekarang kurikulumnya begini. Kayak kurikulum yang di Jakarta disamakan dengan kurikulum yang misalnya ada di Selayar. Oke. Dengan karakteristik sebenarnya guru dan peserta didiknya berbeda. Terdidik sudah pasti terpelajar, tapi terpelajar belum tentu terdidik. Saya tidak sangat senang dengan kalimat guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari guru lah terlahir anggota DPR, menteri-menteri, bupati, wali kota, itu semua dari guru. Sayangnya itulah tadi. Adakah kita lihat gini guru kaya? Kenapa itu profesor harus ngajar di kampus, ngajar di SD gitu? Saatnya bilang, kamu kelas. Alright, kalau Cika kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Kita tag ini 1 hari setelah perayaan Sumpah Pemuda. Bicara tentang anak muda, bicara tentang semangat, bicara tentang perjuangan. Ini juga dikatakan sebagai bulan bahasa, bulan budaya. Tapi ada satu yang menarik yang kadang-kadang dilupakan setiap momentum Sumpah Pemuda. Perjuangan itu harus dibarengi dengan kemampuan intelektualitas dan kapabilitas, terutama di bidang pendidikan. Dan kali ini ada adinda saya, jauh-jauh dia dari luar Sulawesi Selatan, tapi dia orang Sulsel, tepatnya dari Kabupaten Selayar, sangat concern dalam dunia pendidikan, dan ini ada isu yang sangat menggemparkan yang sebentar kita akan diskusikan. Tetap stay tune dan langsung kita present ini kakak atau adik kita, Kakak Musawir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kelihatan sekali bahwa Anda ini bagian, saya kira tadi Menteri Pendidikan. Amin. Itu tulisan di baju itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Luar biasa. Kenapa sih Adik Musawir ini mau fokusnya di pendidikan? Karena latar belakang jurusan. Oke, jurusannya apa sih? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Oh, Pendidikan Agama Islam, PAI ya? Iya, PAI. Di Universitas Islam Indonesia. UII yang betul. ada di Yogyakarta. Berarti sudah memang berasal dari daerah tempatnya pendidikan lah, Jogja ya. Terus selain latar belakang pendidikan, apa sih sebenarnya yang lebih yang kemudian ada anak muda kayak kau, Gen Z gitu, yang kemudian mau fokus pada pendidikan selain daripada jurusannya? Sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan awalnya mungkin kita sama dengan teman-teman yang masuk jurusan keguruan pada awalnya, pengen jadi guru dan segala macam. Ternyata ketika bertemu sama isu pendidikan, isunya komplit sekali. Oh begitu? Kalau kita mau menyelesaikan satu, ternyata harus terintegrasi dengan yang lainnya. Dan dengan kepekaan itu coba memberikan hal-hal yang meskipun kecil tapi bentuknya ada kontribusi. Nah, seperti itu. Kontribusi apa? Kayak gimana yang dibilang kontribusi itu, Kak? Mungkin kita sebagai mahasiswa pendidikan dengan segala keresahannya, Kak, sembari menyuarakan dan segala macam, akhirnya kayak langkah kecil apa yang bisa kita lakukan. Nah, saya dan beberapa teman saya akhirnya coba bikin satu, kami tidak menyebutnya komunitas, tapi kita nyebutnya sebuah wadah keberpihakan pendidikan untuk semua. Mengarah kepada pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu untuk anak-anak di Indonesia. Untuk semua ya, secara inklusif berarti. Inklusif, betul, Kak. Oh, berarti selama ini pendidikan kita tidak mengarah ke sana? Belum sepertinya. Belum sepertinya. Apa salah satu indikator yang menandakan bahwa pendidikan kita belum secara inklusif menyasar atau berpihak kepada semua? Karena yang paling Kak ya, yang saya ketahui dan yang saya pahami bahwasanya masih ada namanya SLB, masih ada namanya sekolah luar biasa. Kan kalau kita bercermin ke negara-negara yang Skandinavia sana, Finlandia, Denmark dan Norwegia, ya kan, mereka adalah negara-negara yang sudah melaksanakan konsep pendidikan inklusi di mana satu sekolah di dalamnya sudah terdapat anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Campur, tapi tentu dengan kurikulumnya yang berbeda, Kak. Yang berbeda. Tetap pakai kurikulum di. Iya, tetap, Kak. Salah satunya itu masih ada yang namanya SLB, sehingga kemudian tidak inklusif. Sehingga dari gerakan komunitasmu ini berusaha menyasar ke sana. Iya, betul. Ini independen atau ada semacam investor atau donatur atau apa? Belum, Kak. Kami memang tertutup untuk itu. Kita mencoba memegang prinsip-prinsip yang awal adanya sebuah wadah ini. Kalaupun ada yang ingin memberikan supporting dalam bentuk dana atau apapun itu, kita benar-benar tidak 100% menerima. Apakah sang pemberi
itu ada niat lain, ataukah benar-benar sekedar kami berikan ini untuk kebermanfaatan, terserah dari kalian mau dalam bentuk apakan. Oke. Kakak Musawir ini kan juga bagian daripada apa sih prestasi yang paling kakak apa? Yang paling spesifik yang kau punya? Saya tahu ya kan salah satunya adalah menerima beasiswa dari Kala. Ya, Oke. Kenapa bisa dikasih kok beasiswa? Alhamdulillah Kak. Di Kala itu kan beasiswa Kala dia ada 4 kategori. Beasiswa kurang mampu, beasiswa Hafiz, beasiswa akademik 1, sama beasiswa akademik 2. Nah kebetulan saya masuk kategori akademik 1. Apa itu? Akademik 1 itu mahasiswa berprestasi, namun kampusnya juga sebagai salah satu dari 20 terbaik univ di Indonesia. Sehingga diberikan beasiswa. Iya. Salah satunya kampus yang kupilih nih. Iya betul Kak. Yaitu UI. UII. Yang masuk radar dari Kala ini dan betul. Sebagainya. Oke. Terus apa sih kegiatan-kegiatan yang Kakak? Karena saya cukup aktif, saya juga kok menghadiri acara-acara yang memang tidak jauh lepas dari temanya tentang pendidikan. Apa ada mungkin pernah pertukaran pelajar atau apa? Lebih ke konsumsi buku dan diskusi-diskusinya Kak. Oh begitu nih? Iya. Oke. Asupannya pendidikan terus. Jadi sebelum pandemi membersamai kita di Indonesia, saya sebagai mahasiswa aktifnya di lomba-lomba. Lomba, organisasi dan segala macam. Tapi ketika pandemi membersamai kita di Indonesia, semua kegiatannya langsung online. Nah waktu itu akhirnya apa nih, kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda mau mencoba membuat kegiatan, tapi kan waktu itu serba keterbatasan. Betul. Akhirnya muncul satu isu yang perlu bergerak nih. Apa itu? Akhirnya saya ajak teman-teman pada saat PJJ Kak. PJJ kan guru dengan keterbatasannya segala macam. Orang tua dengan keterbatasan segala macam. Akhirnya kita teman-teman mahasiswa sambil belajar jauh-jauh, gimana kalau kita mendampingi adik-adik di sekitarannya kita. Kita bantu dia belajar, tapi yang di sekitarannya kita. Karena kan waktu itu memang sementara karantina atau Kak, masing-masing karantina mandiri. Jadi berangkat dari isu sana, akhirnya setelah pandemi mulai membaik, kayaknya yang kita lakukan kemarin sepertinya ada manfaatnya gitu. Nah sekarang akhirnya terlahirlah ide FA itu Kak. Oh begitu deh. Iya. Itulah yang merupakan bagian daripada daily activity selain kuliah ya. Iya. Kegiatan-kegiatan sehari. Nah bagi saya begini Kakak, mudah-mudahan saya tidak tahu apakah kau setuju dengan saya atau tidak, tapi satu yang pasti bahwa hari ini pendidikan kita sebenarnya tengah mempertontonkan, saya kurang tahu ya apakah ini karena banyaknya orang pintar atau saking pintarnya mungkin tidak terarah dengan baik. Ya, saya termasuk orang yang bukan juga pesimis pada dunia pendidikan. Saya cuma pesimis bukan pada orangnya tapi pada sistemnya. Saya kurang tahu, sudah banyak yang bilang bahwa sistem kita yang perlu dibenahi lah, awalnya pakai ujian kemudian dihapuskan. Ujian sudah dihapuskan. Sudah tidak ada itu ujian, karena itu menjadi momok. Ternyata ada lagi isu bahwa sekarang nanti nah, tapi kalau sekarang ya apakah masih atau tidak, tapi sudah dihapuskan nanti ke depan katanya yang namanya skripsi dan seterusnya. You believe me or not, sistem pendidikan kita hari ini masih berfokus pada yang penting selesai udah. Selesai pendidikan, tahu ini apa segala macam, selesai. Padahal menurut saya pendidikan tidak di situ saja. Makanya saya selalu sepakat ketika ada yang memperjuangkan atau yang menggaungkan Dinda yang mengenai pendidikan berkarakter. Karena menurutku itu jauh lebih penting. Seperti apa sih sebenarnya melihat sistem pendidikan dari kacamatamu Dinda? Sebagai orang mahasiswa, sebelum kita berbicara tentang keresahannya anak-anak mahasiswa ini, terutama yang bilang pendidikan, soal guru lah. Karena kalau bicara pendidikan ini gak ada habisnya. Gurunya, fasilitasnya, belum lagi kalau masalah-masalah yang ada di pendidikan, masalah seksual lah, banyak sekali pencabulan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Itu akhirnya membuat orang tidak penting itu orang sekolah. What do you think? Saya sepakat sekali Kak sebenarnya. Sangat-sangat sepakat. Tapi pada kesempatan kali ini sekalian menyampaikan. Betul. Ini saya rasa hasil dari konsumsi buku, bacaan dan diskusi saya. Sebenarnya saya ada pemaknaan kata sendiri Kak terkait pendidikan. Hal yang paling dasar, paradigma yang paling saya pahami. Saya membedakan antara terdidik dengan terpelajar. Pembelajaran dengan pendidikan. Terdidik sudah pasti terpelajar, tapi terpelajar belum tentu terdidik. Makanya orang-orang yang biasanya kan dia berkuliah, dia terdidik. Saya kurang setuju dengan itu. Kan dia terdidik, harusnya perilakunya dan segala macam mencontohkan yang orang terdidik. Tapi saya rasa bilang orang itu tidak terdidik, dia hanya terpelajar. Karena makna pendidikan itu Kak, menyambung tadi Kak, saya sepakat sekali bahwasanya pendidikan itu bukanlah sebuah barang dagangan. Ataupun bukanlah sebuah hal yang seharusnya
diperjualbelikan secara sampai-sampai masyarakat itu tidak bisa mengakses lebih gitu kan. Akhirnya kayak pendidikan itu menjadi sebuah hal yang langka sebenarnya, Kak. Satu faktanya, kapitalisme pendidikan hari ini ketika sekolah swasta secara kualitas lebih bagus dibanding sekolah negeri. Kemudian dilanjutkan seberapa mahal sekolah negeri itu. Seberapa mahal sekolah swasta itu. Itu kan kapitalisme pendidikan ya, Kak. Iya betul. Jadi kebanyakan memang kayaknya sekolah swasta lebih bagus. Iya, sekolah swasta pasti kayak internasional program itu kualitasnya pasti mutunya bagus, Kak. Tapi kan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses itu. Itu salah. Seharusnya salah. Karena kan pendidikan untuk semua itu sudah ada di undang-undang, Kak, dan itu tanggung jawabnya negara. Berarti ceritanya sekolah negeri ini atau apapun lah, sekolah atau kampus atau lembaga pendidikan negeri ini selama ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Menjadi, Kak, tapi tidak menyeluruh. Sedangkan kan undang-undang UU Sidiknas yang sebelum diubah yang tahun 2003, negara menjanjikan bahwasanya pendidikan untuk semua. Harusnya kan pemerataan pendidikan itu tidak diartikan menyamaratakan fasilitas dan segala macam. Paradigma kuantitas, Kak, istilahnya kayak pemikir pendidikan kita yang ada di yang terhormat itu. Nah, beliau berpikiran bahwasanya kalau misalnya mau pendidikan kita bagus, ya sudah bangun ini. Dan faktanya memang angka buta aksara berkurang, Kak. Tapi apakah setelah itu sudah selesai atau tidak? Ternyata berkurang memang, tapi apakah itu menyelesaikan persoalan atau tidak? Karena saya ada 3 landasan, Kak. Ada buta aksara, ada keaksaraan fungsional, sama keaksaraan budaya. Nah, Indonesia ada, kalau buta aksara itu sudah 50% gitu kan, Kak. Sudah 50% masyarakat Indonesia terbebas dari buta aksara. Nah, langkah pertama sudah nih, paling tidak sudah 50%. Kemudian tingkatan yang kedua, keaksaraan fungsional. Orang yang belajar, orang yang mencari ilmu dan setelah mendapatkan ilmunya itu tahu mau dipergunakan untuk apa. Saya rasa tidak lebih dari 50% penduduk Indonesia tahu akan hal itu. Nah, tingkatan yang ketiga ialah keaksaraan budaya. Ketika belajar itu menjadi sebuah candu. Yang harusnya menjadi candu adalah belajar, bukan sekolah. Harusnya belajarnya ya. Belajarnya jadi candu. Makanya semangat pembelajar yang selalu kita dengar dan sebagainya, semangat mau belajar. Karena belajar itu tidak dibatasi dengan pendidikan 9 tahun. Nah, tidak dalam ruang lingkup bangunan laboratorium saja. Bukan dinding tinggi yang kemudian kita dibatasi. Ada pikir di situ baru bilang belajar. Padahal sebenarnya belajar adalah tiap saat. Betul. Kira-kira begitu kan. Dan itulah esensi mungkin pendidikan yang diperjuangkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Mungkin begitu nih. Jadi tadi saya menarik itu yang sekolah swasta dan sebagainya. Faktanya demikian deh Musawir. Bahwa memang mau kasih sekolah ki anakku, mau kasih bagus ki, mau dapat guru yang bagus, kasih masuk di sekolah A, B, C yang notabene memang swasta. Makanya saya tanya kita apakah itu salah? Jawaban tidak salah. Hanya masalahnya tidak menyeluruh. Ya, yang mau mengakses itu terbatas. Betul sekali. Hanya orang yang punya, yang punya kapital besar. Anaknya Boska. Ya kan kira-kira begitu. Iya, betul, Kak. Tapi kalau tidak dibatasi juga, pertanyaannya kemudian, Desawir, apa gunanya sekolah negeri? Sekolah negeri. Iya, apa perbedaan sekolah swasta dengan sekolah negeri kalau bukan pada proses pembatasan itu? Sedari dulu, Kak. Kalau misalnya ada penyelenggara non dari negara ingin melaksanakan pendidikan, basisnya adalah yayasan. Basisnya adalah yayasan, bukan corporate atau segala macam, bukan perusahaan. Ya toh, Kak? Begitu deh. Iya kan, Kak? Jadi kan setiap ada penyelenggara yang mau menyelenggarakan pendidikan dan basisnya non dari pemerintah, maka bentuknya adalah yayasan. Dan ketika kita memaknai kata yayasan harusnya tidak semahal itu. Karena kan dia harus berpihak. Yayasan identik dengan lembaga swadaya masyarakat. Yayasan identik dengan menaungi. Nah, tapi ternyata ketika ada penyelenggara yang swasta basisnya, ternyata untuk mengakses itu jauh lebih sulit dibandingkan negeri. Faktanya demikian. Demikian. Walaupun yayasan. Lalu kenapa ini tidak tidak dihentikan atau tidak diberikan pemahaman yang lebih atau mungkin aturan yang lebih ketat? Sehingga kemudian akhirnya saya khawatirnya nanti tidak ada orang mau sekolah di negeri karena dianggap negeri tidak berkualitas. Betul sekali, betul. Nah, sebenarnya kalau dibilang untuk penyadaran itu
penyadaran itu saya rasa orang-orang yang memang berfokus di pendidikan paham akan hal itu. Tapi faktanya fasilitas yang disediakan di sekolah swasta, mutu dan segala macam ya sebanding dengan harganya itu, Kak. Nah, coba bayangkan saja, Kak, kalau misalnya negara dengan kewajibannya memberikan apa yang ada di sekolah swasta itu menyeluruh ke anak-anak Indonesia. Kalau itu kan kewajibannya negara. Kewajibannya negara di situ. Disitulah kehadiran negara dibutuhkan. Saya paham. Karena kalau menurut saya selama ini mungkin. Menurut saya kalau mereka mau buat sekolah swasta di Musawir bukan hanya faktor karena fasilitas dan mahalnya, tetapi karena tidak mampunya sekolah negeri ini mengakomodir semua peserta didik. Mungkin begitu salah satunya. Salah satunya itu, Kak. Salah satunya sehingga orang memilih masuk sekolah swasta. Tapi kalau mendengarkan penjelasanmu tadi dia Musawir seolah-olah bahwa semua sekolah swasta adalah mahal. Tidak, Kak, tidak. Tidak. Itu perlu itu perlu diluruskan. Ya, kita disclaimer dulu di situ. Karena kalau tadi kita seolah-olah sekolah swasta mahal semua, padahal ada juga mungkin juga sekolah swasta yang bisa dijangkau. Ada banyak. Saya tidak mengatakan murah, tapi terjangkau. Itu. Nah, lalu bagaimana kemudian sebaiknya ini apa-apa? Apakah kemudian dengan orang sekolah swasta dengan sekolah negeri outputnya akan berbeda? Di era yang sudah sekarang ini? Sebenarnya kalau dibilang output, dia tidak ada jaminan akan berbeda. Kecuali dari basis kurikulum yang diselenggarakan di kedua masing-masing penyelenggara ini berbeda, pasti outputnya jelas berbeda. Betul. Ya kan, Kak, kalau kita lihat sekolah-sekolah yang basisnya internasional, outputnya mungkin lebih mengglobal. Karena mereka belajarnya tentang hal itu. Tapi di sekolah-sekolah negeri misalnya kita tentang kenusantaraan, kebinekaan ya, outputnya bakalan berbeda juga antara penanamannya. Jadi ke depannya mana yang mau diutamakan antara sebenarnya kan kita harus mengglobal tapi dengan kebinekaannya Indonesia. Nah, itu yang kadang terpecah, Kak. Mereka yang berpikiran bahwasanya kita berpandangan pendidikan Indonesia untuk ke depannya. Tapi ternyata ada hal kebinekaan yang dilupakan. Jadi kayak kalau sinkronisasi itu ternyata bagus ya selamanya akan baik-baik aja. Tapi ternyata faktanya itu tidak tersinkronisasi dengan baik. Kalau saya tanya ke ini deh Musawir supaya kita lebih sebenarnya masalah pendidikan kita di sekolah itu apanya sebenarnya? Sarananya kah? Biayanya yang mahal atau mungkin ada faktor lain? Menurutmu? Lebih ke sistemnya, Kak. Sistem? Iya. Sistem yang kayak bagaimana maksudnya? Menyamaratakan kayak kurikulum yang di Jakarta disamakan dengan kurikulum yang misalnya ada di Selayar. Dengan karakteristik sebenarnya guru dan peserta didiknya berbeda. Sehingga guru terkejar target. Istilahnya guru itu terkejar target, Kak. Begitu? Iya, karena kan misalnya peserta didiknya ini secara dominan belum paham pada materi itu. Tapi karena ada target yang harus dikejar, akhirnya pindah. Dan karena itu berlanjut-lanjut terus, adik ini bakalan terkendala untuk kedepannya. Itu polemik sistemik yang saya lihat. Sistem nih? Iya. Sistem. Apakah kemudian tidak ada usaha dari kementerian atau badan pendidikan yang menurutmu yang punya tanggung jawab dan punya gawe di situ untuk bisa menyelesaikan itu? Kalau usaha ada, Kak, jelas ada. Salah satu mungkin penghapusan ujian nasional di standarisasi itu. Standarisasi itu kan keresahan para pemikir pendidikan dulu. Betul, bertahun-tahun. Ya, walaupun kemudian akhirnya saya dapat juga itu. Ada standar-standar kalau itu kemudian, karena semua tiba-tiba orang rajin sholat kalau mau ujian nasional. Sampai hitam dia punya jidat itu, Pak. Karena takutnya itu orang tidak lulus dari sekolah. Seolah-olah itu aib sekali dan sebagainya. Padahal sekali lagi yang fokus daripada pendidikan adalah terdidiknya. Iya, betul. Kan? Iya. Bukan terpelajarnya. Tapi walaupun kemudian orang kemudian bisa bekerja berkarya di luar, tetap yang diukur adalah terpelajarnya. Ini yang kumaksud mungkin sistem, Iya. Tapi saya pernah di salah satu podcast Kak, pernah saya dengar bahwasanya Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Adil itu kan harusnya termasuk dari bagian terdidik. Iya toh, Kak. Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar, banyak orang pintar. Tapi yang berkarakter dan mau jujur dan adilnya itu ternyata Indonesia kurang. Itu yang kurang Dan terpelajarnya tadi pengetahuannya banyak orang pintar di Indonesia, tapi terdidiknya tadi itu yang mau jujur dan adil itu. Inilah yang kemudian kita krisis. Krisis. Salah satu mungkin yang sementara kau lakukan ini untuk mengarah ke sana, salah satunya tadi komunitas itu luar biasa. Saya kalau saya ditanya balik oleh kau Sawir, saya kemudian menganggap bahwa salah satu masalah yang paling besar bagi pendidikan bagi saya adalah di guru.
Nggak tahu kau setuju atau tidak. Kau kan sebagai calon guru ceritanya kan. Iya. Karena kau bagian daripada nanti keluarannya apa sih? Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan ya. Fokusnya ke agama Islam. Saya selalu merasa bahwa ini masalahnya di guru gitu. Belajar itu ya oke lah, kita butuh fasilitas, tempat yang baik dan sebagainya. Tapi saya selalu berpikir bahwa pendidikan yang baik itu adalah bersumber dari siapa? Dari siapa pendidikan ini dikeluarkan dan kepada siapa akan yang menerimanya, dari mana sumbernya dan siapa yang menerimanya. Dan saya selalu berpikir bahwa ini gurunya. Kenapa? Ya bukan berarti saya mengoreksi guru. Paling tidak guru kalau tidak beradaptasi tidak bisa kena kalah pintar siswa tak. Karena kalau mereka kemudian kita sebagai guru mau mengajar hanya untuk memberikan mereka pengetahuan, nah lebih baik mereka adik-adik lebih baik cari di Google. Karena pengetahuan ada semua di sana. Tapi yang tidak didapatkan oleh guru, yang didapatkan oleh Google adalah tadi personal touching, karakter building, itu kan ada di guru. Bagaimana kemudian peserta didik ini sayur adalah dalam hal ini siswa itu bergairah belajar. Nah ini kadang-kadang juga susah juga. Ini kesian guru ya terancam togi kuliah. Pertama moda jalan. Ada kadang-kadang pernah saya dapat peristiwa begini. Ada guru yang salahkan sistem. Ada juga sistem yang salahkan guru. Sistem bilang, ini gurunya tidak mau beradaptasi. Guru menyesuaikan kok. Sekarang kurikulumnya begini. Anggaplah sekarang kurikulum apa sih sekarang? Kurikulum K13. Pendidikan kita. Iya, K13 dengan kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar. Iya, Merdeka Belajar. Disuruh lagi menyesuaikan itu. Artinya mereka fokus lagi. Nah, ini kah sistemnya atau kurikulumnya berubah-ubah. Berganti presiden, berganti menteri, kadang-kadang berganti kebijakan. Begitu kah? Iya. Ini yang membuat kadang-kadang juga guru pusing kok dong. Jadi ini guru dia diminta fokus untuk mendidik kah atau difokus untuk mengikuti aturan. Jadi saya kembali lagi, bukan ke peserta didik, bukan ke bangunan walaupun itu penting, tapi yang paling mendasar bagi saya adalah guru. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana teman-teman ini sarjana-sarjana pendidikan ini yang kadang-kadang juga tidak mau menjadi guru? Bagaimana itu deh? Di jurusan saya Kak, asik. Seangkatan nih. Iya. Bisa saya hitung jari 2 tangan yang mau jadi guru. Satu angkatan kok ini? Satu angkatan ini Kak. Satu angkatan berapa sih jumlahmu? 80-an lah. 80-an. Dan kau bisa hitung jari. Hitung 2 jari yang mau jadi guru. Yang mau jadi guru. Kemudian yang mau jadi guru di pelosok saya turunkan 1 lagi. Muhammad Rasulullah. Dia mau jadi guru sekitaran seperti ini Kak. Seperti ini. Mau jadi guru di pelosok. Sisa 1 tangan mami. Sisa 1 tangan mami. Apa masalahnya? Kesejahteraan? Salah satunya itu faktor terbesar Kak. Faktor terbesar kita mau jadi guru. Oke. Saya ini Kak. Yang paling sering disampaikan, saya tidak sangat senang dengan kalimat guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, kau tidak setuju itu? Saya tidak setuju. Karena guru seharusnya, karena ketika berbicara tentang guru, maka kita berbicara tentang profesi. Bukan persoalan tidak ikhlas atau persoalan materi, tapi soal peran dan haknya guru sebagai profesi. Iya toh Kak. Makanya kau tidak setuju dengan saya tidak setuju dengan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seolah-olah guru itu hanya diartikan sebagai materi, karena kalimat itu selalu berkaitan kalau gajinya kecil ya bersabar tanpa tanda jasa. Padahal sebenarnya kalau bicara tentang guru itu adalah kata yang dikaitkannya dengan profesi. Dan ketika berbicara tentang profesi, maka peran dan haknya harus ada. Betul. Iya toh Kak. Iya. Sepakat. Nah, sekarang pertanyaanku saya kembalikan. Kan tadi kau bilang yang mau jadi guru di angkatanku ini ya saya itu 2 jari. Yang mau di pelosok 5 jari. 5 jari. Saya 5 jari 1 tangan mami nih. Nah, pertanyaanku kemudian kenapa kau masuk penjurusan sarjana pendidikan? Dulu Kak, awal kuliah belum terstruktur seperti ini. Nah, berproses selama kuliah akhirnya tahu mau bergerak kemana. Jurusannya saya pendidikan agama Islam. Tapi saya fokusnya berkelumitnya di sana pengembangan kurikulum. Karena akhirnya bertemu sama fakta-fakta pendidikan yang tadi. Karena kurikulum itu ternyata kita tidak bisa samaratakan. Betul-betul tidak bisa disamaratakan karena kebutuhan masing-masing anak, masing-masing daerah di Indonesia itu betul-betul berbeda. Makanya pengen ke pengembangan kurikulum mengamati pendidikan. Yang kita berharap tentu menghasilkan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Kan kompleks banget ini Ustaz. Masalahnya pendidikan. Itu kadang-kadang kan kalau ada anak-anak kurang ajar apa segala macam, ini tidak ada pendidikannya.
Kan langsung ke situ Pak. Yang menurut saya secara tidak langsung bahwa pendidikan ini sama dengan bahwa moralitas Pak. Walaupun kemudian hari ini kita mendapati sederet beberapa tokoh kita titelnya berderet-deret sampai-sampai juga kita susah sebutnya. Tapi kemudian banyak yang menghuni rompi orange. Kan kira-kira gitu sederhananya. Berarti ya saya kurang tahu. Itu urusannya nanti Dek Musawir dengan beberapa teman-teman ataupun komunitasnya. Kalau berbicara tadi soal tanpa tanda jasa, ya antara bingung juga. Kalau mungkin bilang kau tidak sepakat Dinda, anggaplah kalau saya mau debat kok bahwa cocok minta uang karena mereka ini mengajar bukan persoalan berapa kak dibayar. Oh tidak sesuai bayaranku tidak mau kak mengajar. Rata-rata kalau guru ditanya ndak ke situ dulu. Betul kak. Apakah mindset guru ini yang salah? Yang bermindset begitu? Kami kan guru ikhlas mengajar, mengabdi demi bangsa, atas nama negara, demi generasi dan seterusnya. Tapi pada dasarnya bagaimana dia mau ciptakan generasi yang bagus sedangkan dia masih pikir apa mau dimakan nih? Ya kan? Iya betul sekali, betul sekali kak. Kita antara mau bergelut sama betul-betul panggilan jiwa mengajar, atau bergelut dengan formalitas yang diberikan kepada kita. Iya betul. Itu yang menjadi Walaupun kayaknya menarik ke depan kalau kita undang gurunya langsung. Pernah ada salah satu guru yang curhat ke saya dari SD Mangkura, Makassar. Ya mengeluhkan banyak. Salah satu adalah fenomena siswa yang kemudian sudah mulai hilang etikanya. Ya apalagi di Makassar katanya ini siswanya itu difasilitasi Android. Yang kemudian justru dimainkan bukan untuk pembelajaran. Tapi untuk main game dan seterusnya. Apa jawabanku? Sederhana aja Sawir. Jangan salahkan ki anaknya. Tapi salahkan juga mungkin diri tak. Walaupun mungkin jawaban itu tidak 100% memuaskan. Jawaban itu mungkin tidak populer bagi guru. Kenapa saya bilang bahwa disinilah perannya kita sebagai guru. Apa sih yang disenangi oleh anak-anak peserta didik kita? Oh ternyata dia senang main game. Sebab itu ada cara-cara edukasi kita dengan menggunakan game. Misalnya. Tapi di sisi lain harus dipahami juga bahwa guru ini pekerjaannya berat loh. Bahwa dia yang menciptakan presiden. Dari guru lah terlahir anggota DPR, menteri-menteri, bupati, wali kota itu semua dari guru. Sayangnya itulah tadi. Adakah kita lihat gini guru kaya? Itu gimana itu. Jadi kak, sebenarnya saya kurang enak kalau misalnya mau menyampaikan kepada bapak ibu guru di seluruh Indonesia pun, kalau dibilang kualitas guru sekarang dengan tuntutan global kemajuan teknologi sekarang, betul. Guru kita sekarang kapabilitasnya kurang memadai. Apanya yang kurang memadai? Contoh. Nah, saya kan sambil mengajar juga. Jadi kayak dalam satu kelas tiba-tiba anak-anak menyanyi kelas 3 SD, menyanyi dia pada hari Jumat pergi ke masjid, kududuk samping Pak Ustadz yang sedang pindah agama. Sama guru yang sementara mengajar itu langsung dimarahi ke adiknya. Langsung dimarahi, dihukum, dan saya rasa hal itu untuk sekarang tidak sewajarnya. Karena hal itu lagu yang tadi didapatkan sang adik di luar dari waktu sekolah. Kita kalau anak-anak sekarang mau langsung kita hukum seperti zamannya saya mungkin kurang cocok gitu Kak. Kalau kita dulu langsung dikasih tahu mendengar atau takut tidak diulangi. Kalau adik-adik sekarang pun saya tanya waktu itu dapat dari mana? Dapat dari TikTok. Ya mau kita batasi seperti apa? Dan yang saya bisa lakukan waktu itu gimana caranya memahamkan adik ini bahwasanya tetap kau nyanyikan itu, tapi ini adalah bercandaan. Itu yang sobat saya tanamkan Kak. Karena kalau kita mau tanamkan jangan pernah kau nyanyikan lagi ini, itu tidak bakalan bisa Kak. Karena adik-adiknya kan berapa jam di sekolah, selebihnya berinteraksi dengan dirinya sendiri, dengan dunianya sendiri. Iya toh Kak? Iya. Ternyata guru-guru sekarang untuk memahami konsep yang sedang kita kenal merdeka belajar itu ternyata masih kurang. Masih kurang ya? Masih kurang. Berarti salah dong kurikulumnya? Tidak salah juga. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya kurikulumnya sudah maju lebih dulu, kapabilitas gurunya tidak menyusul. Berarti gurunya ini mau diperbaiki itu SDM pengajarnya. SDM-nya. Saya sepakat. Saya juga paling penting ini kalau saya bisa bersuara juga di Musawir tuh, atau mungkin melalui nanti kau bisa suarakan, kau bisa gaungkan kesejahteraan guru Pak. Itu menjadi prioritas kalau saya Pak. Bagaimana dia mau mengajar, bagaimana dia kasih mau perbaiki kesan itu anak-anak kita. Kalau kita besok jadi orang tua, kalau masih dia pikir beras apa besok dia mau masak ini. Dia masih pikir rumahnya, gentengnya yang bocor, belum lagi perjalanan, belum lagi ditambah lagi prasarana yang kurang memadai.
dipaksa merdeka belajar. Pendapatannya tidak merdeka. Guru penggerak, dia tidak bisa bergerak karena lapar, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang mudah-mudahan stakeholder pemerintah nonton podcast ini. Amin, atau mungkin yang punya keluarga, bisa lah kita suarakan ini. Karena kalau saya selalu berfokusnya di guru. Saya hari ini bisa menjadi karena guruku, Pak. Kan kira-kira begitu. Iya, betul sekali. Guru kita. Nah, kalau guru kita kan saya masih pikir soal dapurnya, soal asap di dapur masih dia pikir, akan sulit transformasi pendidikan siapapun menterinya. Maka saya pernah berkelakar saudara tuh. Saya bilang Dato cocok atau tidak, karena saya kan tidak terlalu concern ke pendidikan, hanya banyak merasakan keresahan pendidikan. Saya bilang siapapun menterinya ini bos, tidak akan pernah bagus ini sistem pendidikan kita. Kalau saya bilang, kalau kita tidak betul-betul memahami atau mendengar jeritan para pengajar-pengajar atau guru-guru, Pak. Karena saya lihat banyaknya kampus pendidikan. Dan temanku misalnya salah satu timku ini adalah mereka adalah sarjana pendidikan. Tapi begitu berat mereka untuk menjalani profesi yang kita bilang tadi, sebagai guru. Karena itunya tadi. Dan mungkin juga hasil riset secara internasional, mungkin memang pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal kali ya. Masih sangat. Tidak terlalu sangat. Karena kan gini Kak, kalau kita bicara tentang mutu pendidikan, sebenarnya tidak tertinggal mutu pendidikan. Karena sering kita dapat isu, dapat berita teman-teman siswa-siswa juara di internasional. Betul. Tapi itu cuman yang ada di Jakarta, yang di sekolah-sekolah tertentu, yang ada di Makassar, di kota besar, yang dengan sekolahnya bagus. Makanya saya bicara biasanya Kak, kita kalau bagi 100% persenan, 40% untuk peningkatan mutu. Kemudian 60% harus lebih sedikit, 60% untuk proses pemerataan. Bayangkan tadi Kak, kalau misalnya satu adik tadi yang juara misalnya lomba di internasional, itu gurunya dia rasakan sama adik-adik juga yang di pelosok. Fasilitas belajarnya dia rasakan juga adik-adik yang di pelosok. Kan itu jika kalau misalnya itu ternyata bisa dirasakan semua orang, mutu pendidikan Indonesia dan pemerataannya sudah pasti. Tidak meratanya sebenarnya Kak. Tidak meratanya ini. Kalau perlu ada Indonesia perlu rubah di sistem pendidikan, apanya yang paling pertama? Pemerataannya Kak. Pemerataannya dulu. Pemerataan gurunya. Pemerataan gurunya maksudnya guru yang hebat. Guru yang hebat jangan ditaruh di sekolah hebat saja. Itu dia kuncinya. Biasanya sekolahnya bagus, gurunya bagus. Karena banyak masuknya juga mungkin. Iya, semuanya memadai Kak. Baik dari yang urusan lambung, fasilitas belajar gurunya kalau mau mengajar praga juga banyak dan segala macam. Seperti itu. Luar biasa di. Pemerataan. Disitulah pentingnya keberpihakan. Keberpihakan pada sistem pendidikan kita di. Karena itulah tadi bagaimana caranya kita ini mau merdeka secara belajar ya kan, mau bergerak kok dong. Karena kalau itu tadi masih menjadi kendala keberpihakan itu. Makanya mungkin bagus kalau kita suruh para guru-guru besar ini di profesor doktor untuk boleh sekali Kak itu. Untuk ngajar di sekolah. Kenapa itu profesor harus ngajar di kampus, ngajar di SD gitu? Itu Kak kadang. Padahal dasarnya di situ tuh loh. Kadang Kak mereka secara terpelajarnya, saya karena tadi sudah mendisklaimer dari awal terpelajar dengan terdidik. Betul. Mereka yang terpelajar itu kadang ketika bertemu atau ingin menyampaikan ilmu ke adik-adik itu lebih susah. Lebih susah. Contoh Kak, kita kadang orang S2 Kak mau menyampaikan ke adik-adik proses terurai itu bagaimana. Dia cuma menulis misalnya di pelang sampah ini terurai sekian tahun. Adik-adiknya bertanya, terurai itu apa? Dia pusing menjelaskannya seperti apa ke adik-adik yang tidak menempuh sekolah sama sekali, adik-adik yang ada di pinggir jalanan. Dengan sederhana saya cuma menyampaikan, kalau kau timbun sekarang ini, 5 tahun ke depan kau gali, masih ada. Kalau kau timbun sekarang, 100 tahun kau gali, anak cucumu ternyata hilang. Nah itu terurai. Tapi yang bersangkutan waktu itu ditanya dia, pusing, terurai itu gimana? Baik. Saya juga pusing sebenarnya mau menjelaskan seperti apa, tapi contoh sederhana terurai itu seperti itu. Tanam, habis itu nanti coba cek, kalau masih ada berarti ya memang dia masih ada, belum jangka waktunya untuk terurai. Luar biasa. Menarik Kakak. Terus kalau misalnya tanggapanmu soal menteri yang sekarang, yang justru notabene bukan dari kalangan terpelajar mungkin ya. Walaupun kita tahu bagaimana beliau sekolahnya ya. Tapi kan latar belakangnya ada entrepreneur, ya kan, yang punya startup, yang punya Gojek dan sebagainya, yang sukses membuat Jakarta jadi go green, ya kan, dan akhirnya juga semua daerah jadi green. Itu gimana sih sebenarnya?
Kalau bicara ke Pak Nadiem ya Kak ya. Iya, iya. Kalau soal inovasinya, saya akui inovasinya bagus. Inovasi ya. Inovasinya bagus, benar-benar jiwa entrepreneurnya ada. Okay. Dia adalah seorang pria yang tidak sekedar menggaungkan diri sebagai orang milenial. Oke. Dia memang contohnya Kak, ketika teman-teman mahasiswa itu ngomong tentang keresahannya SPP, tidak ada menteri yang sebelumnya secara live menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Begitu deh. Nah, Pak Nadiem waktu itu dia live di Instagramnya Kemendikbud berbicara tentang itu. Secara terbuka ngelihat semua apa yang disampaikan mahasiswa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang inovasi tadi, Pak Nadiem sebenarnya tidak diragukan kan? Tidak diragukan nih, betul. Cuman apakah untuk sekarang Indonesia memang perlu itu atau tidak? Oke. Secara inovasi sebenarnya inovasinya tidak diragukan kan? Iya. Keren sekali dia mencoba mengkonsepkan Merdeka Belajar itu seperti apa. Tapi untuk saat sekarang cocok tidak itu konsep atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan besar buat beliau, buat kita juga semua. Iya, kita semua kan sudah mulai coba diterapkan. Nah, sekarang pertanyaannya cocok atau tidak? Iya. Saya belum berani menjawab itu sendiri Kak. Karena masih sementara berjalan. Tapi saya rasa saya dan Kakak dan teman-teman yang nanti nonton bisa merasakannya cocok atau tidak. Iya. Nah, kita mami yang lihat gini. Iya, betul. Dan sebagainya. Kalau misalnya ada satu negara yang perlu kita contoh sistem pendidikannya, mungkin tidak 100%, negara apa itu? Menurutmu? Finlandia Kak. Kalau secara mutu Kak ya. Mutu ya? Iya. Mutu ini berarti fokus kepada peserta didik. Iya. Oke. Kan gini Kak. Indonesia, saya sering menyampaikan kepada teman-teman kalau misalnya ngobrol, silahkan ini Indonesia bercermin ke negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, negara manapun. Silahkan bercermin ke negara manapun, Amerika, segala macam. Tapi untuk proses pemerataan pendidikan, Indonesia harus dengan caranya sendiri. Karena tidak ada negara yang memiliki kepulauan sebanyak 17.500 lebih. Betul. Jadi Indonesia harus dengan caranya sendiri Kak. Iya tuh Kak. Kalau untuk peningkatan mutu, lah kita bercermin kemana saja. Tapi untuk proses pemerataan pendidikan tidak bisa. Harus dengan cara autentiknya Indonesia sendiri. Masa Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menyeluruh ke Indonesia, pendidikan tidak bisa? Orang dulu saja menyampaikan idealisme Pancasila itu bisa menyeluruh. Kenapa kita tidak saat ini? Apa yang salah? Nah, saya masih mencari itu juga Kak. Apa yang salah sebenarnya ini? Kenapa kita bisa memahamkan Pancasila dari ujung ke ujung, sedangkan untuk proses pendidikan ini tidak bisa dari ujung ke ujung sama? Oke. Luar biasa. Apa poinmu ini Musawir di bagian akhir ini? Apa poinmu sebenarnya yang ingin kau sampaikan, terutama keresahanmu dalam dunia pendidikan? Paradigma pendidikan itu. Paradigma dan idealisme pendidikan itu. Idealisme Pancasila itu kan bisa menyeluruh karena idealisme dan paradigmanya orang. Bahwasanya Pancasila ini seperti ini. Itu merata. Dan pemaknaannya kita harus samakan pemaknaan pendidikan dari ujung ke ujung Indonesia. Dan itu menjadi pekerjaan berat ya. Pekerjaan berat, pekerjaan rumah kita semua. Iya, betul. Saya langsung membayangkan bagaimana ini kodong orang yang mau sekolah di desa, yang tidak ada jaringan, mungkin yang tidak ada sinyal. Siapa yang mau pergi mengajar di sana? Walaupun saya tahu ada ya guru 3T ya. Ada Kak. Apalagi terluar, terjauh, tertinggal. Iya, tertinggal. Ya kan? Yang tadi kita bilang sisa satu tangan mami. Ini yang luar biasa. Makanya saya lihat beberapa kali tuh program-program ada itu yang mau mengajar sampai DBA dan sebagainya. Cuma bagaimana keberlanjutannya kan itu yang menjadi tanda tanya, ya kan? Padahal kan sebuah proses itu yang paling penting adalah continuity-nya, ya kan? Keberlanjutannya itu yang paling penting sih sebenarnya. Dan saya sih selalu berharap sih, ini harapan saya kepada Adik Musawir dan beberapa teman-teman pelaku pendidikan. Mungkin tidak salah kalau adik-adik kita ini kurang ajar sama orang tua. Mungkin tidak bisa kita salahkan kalau mungkin mereka tidak punya juga harapan dan cita-cita. Karena mungkin memang selama ini kita tidak pernah turun langsung untuk memberitahukan bahwa silakan kau bermimpi, silakan kau bercita-cita. Gratis itu mimpi saudara. Zamannya juga beda. Beda. Makanya juga caranya harus beda. Betul sekali. Ini Kak. Paling penting ini. Itu paling penting. Harus dipahami. Tripusat pendidikan Kak. Tripusat pendidikan sekolah sama masyarakat. Nah, kalau ternyata 3 ini terintegrasi, wah sudah, Indonesia pasti dengan pendidikan yang berkualitas dan merata. Sedangkan ternyata kadang orang terdidik, orang terpelajar paham yang tadi Kak yang kita sampaikan, tapi tidak merata, tidak dipahami sama 2 dari tripusat pendidikan itu. Yaitu keluarga sama masyarakat. Keluarga sama masyarakat.
Ini yang perlu kita sama-sama jalani. PR besar untuk kita semua. Luar biasa. Saya terinspirasi dengan kedatanganmu ini. Tiba-tiba saya langsung besok mau turun ini. Kalau begini, bagaimana kemudian ya? Tentu butuh dukungan semua pihak. Karena sekali lagi memperjuangkan pendidikan ini tidak butuh 1-2 orang. Harus banyak dan harus kita borongi lah kalau bahasa di Makassar tuh. Harus kita bareng-bareng lah untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita. Dan saya tahu masih banyak sekali masalah yang perlu kita obrolkan ya Musawir. Tapi mudah-mudahan di pertemuan ini bisa sedikit menjawab keresahannya teman-teman atau bapak ibu di luar sana. Dan mungkin ada yang belum terjawab. Izinkan nanti tahu dulu Dek Musawir masih belajar lagi, sehingga punya banyak pengalaman, punya pengetahuan yang bisa kemudian di-share. Amin. Terima kasih banyak kedatangannya Dek Musawir, yang walaupun singkat mudah-mudahan ini bisa berkesan. Tetap semangat Ki di Universitas Islam Indonesia. Iya. UII. Dan yang paling penting ditunggu kedatangannya. Jangan lupa pulang kampung untuk mengabdi untuk daerah. Mengabdi untuk daerah. Dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you Dek Musawir, luar biasa. Saatnya bilang kamu kelas.